キモ。So, yo sob guys, ketemu lagi sama gue, si Fudio3012 di channel YouTube gue. Jadi ya, seperti biasa, Kamis malam kemarin, anime band yang penuh dengan drama, yaitu Bang Dream AV Mujika tayang dengan episode terbarunya. Setelah di episode sebelumnya, kita ditunjukkan pada fakta mengejutkan dari Mutsumi dan sedikit masa lalu dari Umiri. Di episode kali ini, tensi cerita lagi-lagi naik dengan cara yang mengejutkan. Dan juga episode kali ini bisa dibilang episode paling chaos lah sampai sejauh ini. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebahmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream, AV Mujika, episode 9. Di awal episode, kita diperlihatkan pada duo Sumimi, yaitu Uika dan juga Mana. Yang entah mereka baru mau keluar kota atau baru balik dari luar kota. Di sini Uika lagi scroll-scroll akun sosmednya Maigo dan kemudian masuk ke salah satu postingan yang mengarahkan dia ke akun sosmednya Anon Tokyo. Di sana dia mau nge-follow akun IG-nya Anon, tapi dia masang ekspresi marah. Kemudian setelah opening, kita diperlihatkan pada Mortis yang lagi latihan gitar dengan ngelihat referensi dari konsernya AV Mujika. Di sini ngelihat Mortis yang terus memutar konser AV Mujika, Mutsumi memohon pada alter egonya tersebut untuk berhenti. Tapi tentunya Mortis yang sekarang mengejar bayang-bayang AV Mujika nggak mau ngedengerin omongan Mutsumi. Terus waktu Mutsumi nyoba ngerebut gitarnya lagi, Mortis nolak. Dan di sini mereka berdua terlibat percakapan yang lebih ke arah perdebatan. Di sini terungkap alasan Mutsumi pengen balik ke Crashik itu karena demi Saki yang kelihatannya bahagia waktu main di Crashik. Jadi bisa gue bilang kalau Mutsumi yang pengen balik ke Crashik adalah Mutsumi yang asli. Jadi bukan personality baru yang pengen Crashik balik. Karena kan di video sebelumnya banyak yang komen kalau Mutsumi yang pengen Crashik balik adalah personality baru yang baru aja lahir. Dan ya, terima kasih untuk kalian yang udah ngasih pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Gue udah baca-baca, banyak yang bagus dan juga banyak yang bisa diterima dari teori dan juga pendapat kalian. Teruskan guys. Oke, balik lagi. Perdebatan antara Mortis dan Mutsumi memang tidak berlangsung panjang. Tapi kita bisa ngelihat kalau Mortis sendiri mulai membangun kesadarannya sendiri dan mulai mempunyai kehendaknya sendiri di sini. Dan itu digambarkan melalui air mata dan juga kalimatnya. Yang mana dia itu bilang dia tidak mau paham keadaan Mutsumi. Kemudian scene beralih pada Saki yang tengah berdiri diam di depan pianonya. Di sini dia ngebatin kalau Mortis yang pengen balik ke AV Mujika bakal bikin Mutsumi makin tersiksa. Dan dia nggak mau itu terjadi. Terus besoknya, waktu Saki mampir dulu ke rumahnya Mutsumi, dia dengar dari ART-nya kalau Mutsumi itu lagi pengen belajar gitar. Dan ngedenger itu, Saki mikir kalau Mutsumi serius pengen balik ke Crashik. Di sini ada satu hal yang sedikit aneh buat gua. Harusnya Saki tahu lah kalau Mutsumi itu memang udah bisa main gitar. Terus buat apa belajar lagi? Harusnya dia curiga kalau itu adalah Mortis dan bukannya Mutsumi. Ditambah Saki juga terima-terima aja lagi di sini tuh kayak, oh Mutsumi serius nih, kayak gitu kan? Ya, gue kurang yakin sih ini antara belajar atau bermain di sini kalau berpakunya tuh dari subtitlenya doang. Gue tidak expert dalam bahasa Jepang jadi ya mohon maaf. Tapi yang manapun itu, gue tetap ngerasa aneh sama scene ini karena ya seperti yang udah gue jelaskan tadi. Oke, kemudian scene berganti dan menyoroti Tomori dan juga Anon. Terus gak lama setelahnya Saki datang dan bilang kalau dia punya hal yang ingin dibicarakan pada mereka berdua. Terus sorenya waktu mereka ngobrol, Saki langsung ke inti pembicaraan. Di mana dia bilang ke Tomori kalau dia itu pengen membangkitkan kembali Crashik. Saki juga ngejelasin alasan dia melakukan itu demi bisa ngebikin Mutsumi bahagia. Di sini lucu sih buat gua. Di mana Mutsumi pengen Crashik balik demi kebahagiaan Saki, dan Saki pengen membangkitkan kembali Crashik demi kebahagiaan Mutsumi. Kedua karakter ini saling peduli satu sama lain, tapi sayangnya, kalau misalnya gua harus berkata kasar ya, tololnya adalah mereka enggak ngomong terus terang satu sama lain dan bikin situasi jadi kacau dengan kesalahpahaman lain. Seperti yang gue bilang, masalah di AV Mujika ini tuh sesimpel miskomunikasi. Miskom doang kayak gitu kan. Dan ini adalah salah satu contohnya. Kemudian setelah pembicaraan itu, Anon ngirim pesan ke grup chat soal omongan Saki. Di sini hal yang cukup menarik perhatian gue adalah reaksi dari Soyo.
Dimana dia itu kelihatan kayak emak-emak yang kesal waktu ngeliat anaknya ngebikin ulah lagi untuk masalah yang sama lagi. Sama Taki yang mulai menargetkan Umiri nih. Terus waktu Anon nungguin balasan chat dari Soyo sama Taki, dia malah dapat pesan dari Uika lewat IG-nya. Dimana Uika minta ke Anon buat ketemu berdua doang. Kemudian pada akhirnya Anon pergi nemuin Uika. Di mana? Ya, di Hazawa Cafe, kafe keluarganya si Sugumi, dan juga di sini Anon ketemu sama Eve. Ngelihat cameo dari Eve bikin gue senyum, tapi setelahnya gue ingat kalau episode ini kayaknya bakal banyak masalah. Dan seketika juga, senyum gue menghilang. Oke, balik lagi. Di sini alasan Wika ngajak ketemuan sama Anon itu demi bisa nanya-nanya soal Cryshik. Dia ngelakuin itu karena dia ngeliat postingannya Soyo di akun Cryshik yang udah lama nggak aktif. Terus Anon ngasih tahu Wika kalau member Cryshik sempat manggung bareng beberapa waktu yang lalu sambil si Anon ini tuh nunjukin video waktu mereka lagi manggung. Wika yang ngelihatnya langsung mengkerut tuh ekspresinya dan juga nunjukin tatapan penuh kebencian. Dia mungkin mikir di sini kalau member Cryshik itu berusaha ngerebut Saki dari dirinya. Tapi waktu Anon bilang kalau Saki pengen nerusin lagi Cryshik, ekspresi Wika langsung berubah pucat. Kemudian scene beralih pada Nyamo yang lagi audisi buat suatu peran. Tapi waktu dia berusaha berakting di audisinya ini, dia lagi-lagi keinget soal Mutsumi dan juga tentunya omongan Mori Minami di episode sebelumnya. Yang mana dengan ingatnya dia dengan semua hal itu bikin dia pada akhirnya cuma bisa diam mematung dan gagal dalam audisinya. Tentu dia kesal dengan apa yang terjadi, ditambah dia juga malah dihina sama lawan mainnya tadi. Terus waktu dia dapat notif dari Umiri soal Mutsumi yang udah pasti bakal join lagi ke Ave Mujika, bikinnya mau makin lemes aja. Di sini dari yang gue lihat, Nyamo itu benar-benar jadi karakter yang dinistakan. Di awal-awal episode, dia itu dibenci sama kita sebagai penonton. Terus udah gitu, kalah tenar ngelawan Mutsumi. Setelah Ave Mujika bubar, dia masih dikejar-kejar bayang-bayang Mutsumi. Terus sekarang, setelah dia tahu kondisi Mutsumi, dia makin stres. Oke, balik lagi. Scene kemudian beralih pada Umiri yang tiba-tiba ditraktir minuman sama Taki dengan maksud ada hal yang pengen dibicarain. Dan Wika yang waktu itu kebetulan lagi sekolah mutusin buat ngikutin mereka berdua. Di sini waktu Taki mau ngomong, dia rada-rada bingung harus mulai dari mana. Dan pada akhirnya langsung ke inti pembicaraannya. Dia nanya ke Umiri, dia apain itu Mutsumi. Dan itu bikin Umiri agak tersentak dan berusaha buat menghindar. Gue kurang yakin soal ini, tapi Taki bisa tahu soal Mutsumi diapain sama Umiri ini tuh dari mana gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat, jadi kalian bisa bantu jelasin mungkin di kolom komentar nanti. Oke, nggak lama setelahnya, Wika muncul dan bilang ke Umiri kalau dia bakal gabung lagi ke Ave Mujika. Dan waktu dia ngelihat Taki, dia langsung masang ekspresi kesal bahkan kayak mau ngebunuh Taki di tempat. Kemudian setelahnya, Wika ini memohon kepada direktur agensinya buat bisa balikin lagi Ave Mujika. Tapi direkturnya bilang kalau keputusan buat balikin Ave Mujika bukan cuma dipegang sama agensi doang. Masih ada atasan lain yang menghentikan pihak agensi buat bisa ngelakuin itu. Yang kayaknya atasan yang dimaksud ini adalah kakeknya Saki. Mungkin ya, karena mungkin kakeknya Saki nanam saham di sana atau gimana kayak gitu. Gak tau lah. Terus pada akhirnya Wika nanya ke staf agensi yang lain soal kostum Ave Mujika. Dan di sini dia dikasih tahu kalau kostum itu udah mau dibuang. Karena ya udah sebulan lebih kan sejak pembubaran Ave Mujika. Jadi kostumnya pasti udah mau dibuang juga. Di sini Wika yang udah hopeless nyari-nyari tuh di gudang kostum-kostumnya Ave Mujika. Dan pada akhirnya dia nemuin kostumnya Oblivionis punya Saki. Kemudian scene beralih pada Nyamo yang lagi mau bikin konten tapi dia keburu hilang mood. Setelahnya dia baca-baca komen yang malah bikin dia makin enggak mood lagi aja. Ditambah Umiri juga ngasih tahu kalau Wika bakal gabung ke Ave Mujika juga yang bikin Nyamo makin-makin aja depresi. Dan gak lama setelahnya dia kedatangan tamu, tapi waktu dia lihat dari intercom, ternyata itu adalah Umiri, yang mana itu malah bikinnya mau merinding disco karena ngerasa ngeri. Di sini Umiri neror Nyamo lah, dan kelihatannya keberuntungan lagi ada di pihaknya Umiri. Dimana dia ketemu Layer yang bikin Nyamo sekarang terpojok dan akhirnya ngizinin Umiri buat masuk. Di sini Umiri nagih janjinya Nyamo buat gabung kalau misalnya Mutsumi juga ikut gabung. Di sini Nyamo nanya, lu apain si Mutsumi? Dan itu lagi-lagi bikin Umiri terdiam. Terus Nyamo nambahin kalau dia itu nggak bisa percaya sama Umiri, yang malah bikin Umiri masang wajah tegang. Dan bilang kalau chance-nya kecil atau kesempatannya kecil, Nyamo nggak bakal ikut gabung dan akhirnya ngusir Umiri.
Di sini Umiri kemudian dapat pesan dari Mortis kalau dia udah bisa mainin 3 lagu dengan gitarnya. Dan waktu Umiri ngecek, ternyata gerakan Mortis masih agak kaku dan nggak pas sama lagunya. Tapi ngedengar itu, Mortis ngambek dan bilang kalau dia udah ngelakuin itu dengan serius, yang malah bikin Umiri semakin tersentak lagi. Entahlah, udah berapa kali coba nih Umiri kaget dan tersentak di episode kali ini. Kemudian waktu Mortis mau pulang dengan naik kereta, dia mulai ngerasa ngantuk. Dan waktu dia kebangun, ternyata personalitinya udah ganti ke Mutsumi. Di sini pergantian personalitinya sesimpel itu ya, cuman karena ketiduran doang. Oke, dan rupanya Mutsumi pergi ke rumahnya Tomori. Dan begitu disamperin sama Tomori, Tomori ngajak Mutsumi buat lihat bintang di planetarium. Di sana mereka malah ketemu sama last bossnya, yaitu adalah Uika. Gue lupa waktu Uika ketemu sama Tomori di planetarium waktu It's My Go itu di episode berapa. Episode 4 atau berapa gitu, gue lupa. Dan akhirnya Uika ketemu lagi sama Tomori setelah sekian lama, sejak ya episode itu yang gue maksud tadi. Dan waktu ngeliat Uika, Mutsumi nyeret Tomori buat pergi. Lucu banget sih ngeliat Tomori diseret kayak gitu. Tapi di sini Uika nahan mereka dan nanya apa benar Classic bakal balik lagi. Yang mana itu ngebikin Mutsumi terdiam dan Mortis juga kaget. Akhirnya Uika ngasih tahu apa yang dia dengar dari Anon soal Saki yang mau ngebangkitin kembali Classic. Dan juga Mutsumi langsung nanya ke Tomori apakah itu benar. Tomori sih cuma ngangguk aja. Tapi Tomori juga bingung soal Classic dan nggak tahu harus berbuat apa. Antara dia benar-benar nerima Classic buat balik lagi atau enggak. Dan pada akhirnya dia itu cuma bisa nulis lirik doang. Yang begitu dibaca sama Uika, Uika bisa ngerasa dan ngelihat gambaran dari lirik-lirik itu. Yang ngebikin Uika kembali berwajah pucat. Di sini Mutsumi kemudian ngomong alasan Saki ngebentuk Classic karena baca liriknya Tomori. Yang sebenarnya itu bukan lirik sih ya, itu tuh curhatan hatinya Tomori. Dan ngasih tahu Uika kalau Classic adalah band yang disayangi Saki, dan Saki tidak bisa melupakan hal tersebut. Tapi Saki pengen banget buat bisa lupa. Itulah alasannya kenapa Saki membentuk Ave Mujika. Kayak cuman pengalihan ya pikiran doang lah. Nggak dengar itu, lagi-lagi Uika memucat. Dan waktu dia bilang ke Tomori kalau lirik yang dia bikin sekarang itu nggak cocok buat Classic. Dan bilang ke Tomori kalau dia harus fokus ke My Go sekarang. Tapi Mutsumi bilang ke Uika buat diem aja dan minta ke Tomori buat membentuk kembali Classic. Dan bilang kalau Saki juga bakal bahagia kalau begitu caranya. Dan pada akhirnya Uika ketrigger dan ngamuk sambil bilang ke Mutsumi supaya jangan rebut Saki dari dia. Terus ngelempar Mutsumi dari tangga. Gue pertama kali lihat langsung kayak ngerasa, damn. Tapi ternyata itu cuma bayangan di dalam kepalanya Uika doang. Dan dengan cepat Uika tuh pergi karena ya mungkin agak-agak gimana gitu dia pikirannya juga. Nambah lagi satu orang dengan gangguan jiwa di anime ini. Kayaknya memang udah fix ya kalau Uika ini tuh memang ya yandere. Aduh, gue berharap sih enggak ya. Oke, setelah Uika pergi, Mutsumi mohonlah ke Tomori buat membentuk kembali Classic. Tapi jauh di dalam batinnya, Mutsumi sama Mortis ini lagi berbentrokan satu sama lain. Bahkan Mutsumi sampai nyekek Mortis dan seolah berusaha melenyapkan alter ego-nya itu. Tapi pada akhirnya mereka berdua malah rebutan gitar yang merupakan representasi dari keberadaan mereka sendiri. Hingga pada akhirnya Mutsumi itu jatuh ke dalam kegelapan abadi dari dalam dirinya sendiri. Dan ngelihat itu, personality Mutsumi yang lain malah bersorak. Hore! Sementara itu, Mortis merasa ketakutan. Dan begitu balik lagi ke dunia nyata, Mortis langsung kabur ninggalin Tomori sendiri. Dan begitu nyampe di rumahnya, Mortis panik karena personality Wakaba Mutsumi sudah mati atau menghilang lah dalam kasus ini. Dia berusaha nelpon dokter lagi-lagi pakai sepatu balet. Tapi ya dia kayaknya udah mulai sadar kalau itu tuh bukan telepon. Hingga pada akhirnya dia tuh cuma bisa ya depresi lah mungkin kayak gitu. Dan setelahnya scene menunjukkan para member MyGo yang merupakan mantan Classic itu ngadain rapat bareng Saki. Taki di sini nanya apa alasan Saki membentuk kembali Classic dan Saki ngasih tahu apa alasannya. Dan Taki hampir membombardir Saki dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan juga Soyo bilang kalau mereka udah nggak bisa balik lagi ke hari di mana mereka bisa bersenang-senang lagi di Classic. Di sini kelihatan kalau Soyo udah mengikhlaskan pembubaran Classic dan juga ya terjadi development yang cukup signifikan lah dari Soyo di sini itu. Terus di sini Soyo juga ikut-ikutan lah nanya banyak ke Saki. Tapi belum sempat Saki ngejawab, Umiri keburu datang bareng Mortis dan juga Uika. Di sini Saki sekali lagi menasehati Mortis dengan tujuannya yang hanya akan membuat Mutsumi tersiksa.
dan ngejelasin ke orang-orang keberadaan Mortis itu tuh diciptakan untuk menolong Mutsumi yang tersiksa, dan alasan dia pengen membentuk kembali Ave Mujika agar membuat Mutsumi semakin tersiksa. Yang mana dengan begitu keberadaan Mortis akan terus ada dan tidak menghilang, karena tugasnya masih belum selesai. Di sini Umiri sama Saki bersih tegang lah, sementara itu Mortis di dalam batinnya was-was karena Mutsumi sudah menghilang, dan perlahan seleksi alam di dalam dirinya mulai berusaha menyingkirkan Mortis, karena tugasnya sudah selesai. Kemudian dengan kata-kata terakhir Mutsumi, Mortis mutusin buat mengambil peran Wakaba Mutsumi. Sementara itu, Umiri dan Saki makin panjang debatnya, dan juga Umiri ngasih tahu kalau dia udah keluar dari semua band tempat dia bergabung. Bahkan Umiri di sini sampai ngedrop parah dan bilang kalau dia itu cuma pengen saling percaya satu sama lain, dan akhirnya nangis juga. Setelahnya, Mortis yang ngambil peran Mutsumi berhadapan dengan Saki dan bilang kalau dia nggak pengen Saki tersiksa karena memilih dirinya. Dan nambahin meskipun bukan di Kreisik, dia bakal ngerasa senang selama dia bisa main band bareng Saki. Ngedenger itu, Wika lagi-lagi ngedrop. Ditambah Rana juga ke-trigger karena entah itu ngerasa sesuatu dari Mutsumi atau mungkin member yang lain. Dan gak lama setelahnya, Nyamu yang dari tadi ngedengerin omongan mereka ikut nimbrung dan bilang semua drama yang terjadi di hadapannya itu menjijikan. Well, ya gue setuju sih. Dan episode pun berakhir. Oke, jadi impresi gue buat episode kali ini ya, gue mending no comment deh. Episode kali ini tuh terlalu chaos untuk satu dan lain hal, kayak semua konflik tuh dipaksa masuk ke episode ini kan. Entah itu konflik batin Mutsumi dan Mortis, sosok asli Uika, perasaan murni Umiri, sama frustasinya Nyamu. Well, gue nggak ada masalah sih dengan konflik-konflik ini yang numpuk di satu episode. Buat gue secara pribadi sih gue enjoy aja. Mungkin hal yang gue suka tuh di episode kali ini adalah 10 orang dari dua band yang berbeda, Maigo dan juga Ave Mujika ngumpul di satu tempat atas dasar masalah yang sama, yaitu Kreisik. Dan gila sih, tensi dari kedua band ini tuh ngumpul benar-benar berat banget. Gue bisa ngebayangin kalau misalnya gue ada di sana di momen itu juga, gue kayaknya cuma bakal bisa diam dan nonton tanpa bisa ataupun mau mencairkan suasana. Maksud gue, lihat aja Anon Tokyo, dia sampai enggak ngomong sama sekali waktu mereka ngumpul. Tapi gue ngerasa kayaknya bakal kampret banget sih kalau misalnya episode minggu depan dimulai dan masih nerusin masalah ini. Terus tiba-tiba Kasumi datang mencairkan suasana, kayak gitu. Well, kemungkinannya negatif sih kayak gitu mah. Jadi ya, buat episode kali ini hampir no comment sih dari gue. Gue nontonnya aja udah pusing kepala gue, tapi ya tetap enjoy. Dan episode selanjutnya akan berjudul Odi et Amo. Mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream Ave Mujika yang kita sayangi ini. So itu dia guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 9 dari anime Bang Dream Ave Mujika. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio Tika012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye bye. Birds are born with no